tamassuki bihi, dan aku akan menerangkan kepada engkau ya tentang akidah, tentang sunnah, ya sehingga dengan sunnah itu akan bisa menenangkan hatimu sehingga engkau bisa berpegang teguh di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tadra'u bihi angka syubhal aqawil, dan juga bisa menjadi benteng untuk dirimu agar engkau bisa ya membantah atau engkau bentengi dirimu dari syubhat-syubhat orang-orang yang mereka menyebarkan syubhat, dan juga wazigha muhdatsatiz dhallin, dan dari kebidahan-kebidahan yang dibawa oleh orang-orang yang sesat. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang akidah, saya ingin menyampaikan tentang kondisi umat hari ini. Ya, bagaimana jauhnya mereka dari akidah, jauhnya mereka dari ya tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya perkara khilaf di antara ahlu sunnah dengan orang yang menyimpang dari sunnah dalam koridor Islam, tapi pada titik ya khilaf yang lebih parah daripada itu, yaitu persamaan agama samawiyah. 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu jarang terdengar ada orang yang ya pergi ke gereja untuk salawatan atau untuk mendoakan keberkahan di hari-hari raya besarnya mereka. Baliknya, kita tidak pernah mendengar 10 tahun yang lalu ada biksu-biksu Buddha musyrikin nyembah berhala motori rumah Allah Subhanahu wa taala dengan ritual-ritual ibadahnya mereka. Itu hampir ya kita tidak dapatkan. Tapi 5 tahun belakangan ini hal ini begitu gencar, akan dijadikan sebagai sesuatu hal yang sangat resmi ya. Ya, jadikan sesuatu hal yang biasa. Bahkan ketika kita menentang hal yang seperti ini, kita akan dianggap ekstrim, kita akan dianggap intoleransi atau beraneka ragam ucapan-ucapan keji yang dilontarkan kepada orang-orang yang ingin menjadikan garis merah antara mukminin dengan kafirin. Lebih masalah ini didengungkan para hadirin dan hadirat oleh orang-orang yang berpakaian dengan pakaian agama, yang bertitel dengan titel agama. Subhanallah. Ini semakin memperparah keadaan dan kondisi umat Islam dari akidahnya mereka. Ya, dari syubhat ahlul batil. Terlebih juga mereka menukilkan hadis-hadis Nabi. Mereka menukilkan juga ayat-ayat Quran. Ya, yang hadis ayat Quran dan hadis Nabi tersebut dia bawa sesuai dengan pemahamannya. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh dari apa yang mereka nisbatkan. Saya sebutkan contoh. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anfa'ukum atau khairukum anfa'ukum linnas." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Ini hadis dijadikan oleh beberapa tokoh pluralisme ya menyimpulkan sebuah hukum bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tokoh pluralisme. Ini Nabi Muhammad, beliau enggak melihat apa agamamu. Nabi enggak melihat apa keyakinanmu. Nabi enggak melihat apa akidahmu. Nabi enggak melihat apa manhajmu. Selama engkau bisa memberikan manfaat kepada manusia, engkau manusia yang paling terbaik. Dan ini sangat ya berpengaruh besar di tengah-tengah umat Islam. Datang Paulus beberapa tahun yang lalu sebelum dia mati. Ya, datang Paulus ke Indonesia beberapa tahun sebelum dia mati. Ya, dengan penampilan yang sederhana, mobil sederhana, jam tangan sederhana, tertipu enggak banyak. Pujian, sanjungan seakan-akan datang seorang ulama besar. Saya telah. Apa jasa yang dia berikan kepada muslimin?
Biasa menyebarkan perdamaian. Perdamaian apa yang dia serukan? Perdamaian apa? Halal kali LGBT. Tapi subhanallah, seakan-akan tokoh ulama pejuang Islam datang ke negeri ini, disambut gegap gempita oleh muslimin. Jika dia mampus, jika dia mati, siapa yang mendoakan agar Allah merahmati dalam surga? Amin. Antum coba-coba mengkritik laki-laki ini, siap-siap antum akan dibabat habis oleh muslimin. Ini bukan perkara kecil, teman. Ini bukan. Ini masalah keyakinan kita, ini masalah akidah kita. Kalau ada orang maulidah, itu masih jauh lebih ringan dibandingkan hal seperti itu. Tahlilan, jauh lebih ringan. Kunut apalagi, jauh lebih ringan. Keyakinan-keyakinan seperti ini bisa menggugurkan keislaman seseorang. Ragu dengan kekafiran orang kafir itu bisa kafir. Apalagi membenarkan ya agama orang kafir. Ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama akan murtadnya orang tersebut. Lagi saya katakan ini bukan hal yang kecil. Ini yang besar. Ya, kita belum bisa merasa puas dengan apa yang telah kita hasilkan hari ini. Ya, kita jangan merasa puas apa yang telah kita lihat di depan kita hari ini. Dibandingkan dengan hal yang saya sebutkan tadi, itu cuma 1-2% yang kita hasilkan dibandingkan ya kesesatan umat Islam dalam bab-bab seperti ini. Iya, dan kita tidak cukup waktu untuk membahas poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, tapi ini poin yang paling besarnya. Ini poin yang paling berbahayanya. Nah, kenapa ini bisa terjadi pada hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah? Lagi-lagi kurangnya krisis akidah umat Islam hari ini. Ya, krisis permasalahan tauhid. Krisis di dalam perkara usul agama. Dan terkadang sadar ataukah kita tidak sadar, sebagian para penuntut ilmu yang menisbatkan dirinya kepada salaf pun ya, melihat kondisi dan keadaan manusia dengan gen Z-nya, dengan segala hal-hal yang ada dalam keduniaan muslimin atau manusia hari ini, sebagiannya sudah mulai beranjak untuk tidak membahas masalah syirik, tidak bahas masalah bid'ah, tidak membahas masalah akidah, tidak bahas masalah penyimpangan-penyimpangan. Ini semakin memperparah keadaan. Ya, sementara yang kita ketahui daripada jalannya parimatus salaf kita tidak demikian. Bagaimana nanti akan kita terangkan. Ini PR besar. Ya, ini PR besar. Jumlahnya kita, sebanyak pun apapun jumlah kita, dibandingkan jumlah orang-orang yang seperti tadi para hadirin, sekian persen. Anda bisa bayangkan kalau seandainya Dajjal datang nanti di akhir. Turunkan air. Kita menghabiskan air di tempat dia datang. Dia menghidupkan orang yang mati. Dan dia mengatakan, saya Tuhanmu, sembahlah aku. Paulus datang, nggak punya apa-apa dia. Gak bisa turunkan air hujan, mati juga. Terus juga. Pakai kursi roda lagi. Kursi roda. Jalan pakai kursi roda. Dajjal bisa turunkan air hujan. Dia mengatakan, saya Tuhanmu, sembahlah aku. Dia bisa selamat kira-kira. Dia bisa selamat kecuali siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita yang hadir di sini, iya, yang menisbatkan diri kepada sunnah, apakah ada jaminan kita bisa selamat? Belum tentu. Belum tentu kita bisa selamat. Iya, karena sesuatu itu tergantung kepada khawatimnya, kepada penutupnya. Nah, sementara asyubahat, iya, kebatilan dibungkus dengan bungkusan yang indah, di packaging dengan packaging yang cantik, yang menawan. Ya, tentunya ini akan memberikan efek yang lebih berat untuk. Walaupun mungkin kita bisa selamat, anak cucu kita belum tentu bisa selamat. Anak kita bisa selamat, belum tentu cicit kita bisa selamat. Karena itu perkembangannya begitu cepat. Prosesnya itu tiba-tiba saja terjadi.
Ya, hal yang nggak pernah dibayangkan oleh seorang muslim pun terbayang oleh. Ya, terlebih sebuah kebatilan. Ketika kebatilan itu diulang-ulang, ya diperdengarkan terus-menerus, kemudian tidak ada yang menyangkalnya, bisa saja kebatilan itu akan dianggap sebagai baik. Banyak sekali dalilnya, di antara kisah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Intinya mereka membuat gambar-gambar sebagai motivasi mereka agar bisa lebih semangat beribadah. Kemudian akhirnya masalah syirik nggak pernah disinggung, masalah tauhid nggak pernah disinggung, masalah akidah nggak pernah disinggung. Akhirnya mereka menyembah Allah Subhanahu. Ada satu cerita, ceritakan oleh Ibnu Al-Jauzi. Ya, jadi ada seorang laki-laki, dia membawa seekor sapi keluar dari rumahnya. Di tengah perjalanan, ada orang berkata kepadanya, "Fulan, berapa kamu jual kambing kau?" Yang dibawa apa? Berapa kamu jual kambing kamu? Kemudian dia kata, "Kamu buta. Ini sapi nih saya bawa. Dan saya nggak ada niat untuk menjual sapi saya." Terus dia berjalan, ya, sampai pada titik, "Ya Fulan, berapa kamu jual kambing kamu?" Akhirnya dia mulai bingung, ini kambing atau sapi? Ya, kayaknya sapi ini, tapi orang banyak bilang ini kambing. Sampai pada titik ayyul rahimani rahimakumullah, dia menjual sapi ya apa? Sesuatu yang diulang secara terus menerus, ya dia akan terlena dengan ucapan-ucapan tersebut dan kemudian tersungkurlah dia ke dalam kehancuran. Dan juga seperti apa yang saya sebutkan tadi, jadikanlah prinsip dakwatus salafiyah, prinsip dakwah ahlus sunnah adalah at-tasdih al-aqidah, mensucikan akidah walaupun kita mau dicaci maki, dibully, ya itu konsekuensinya. Itu menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan anak keturunan kita, dan menyelamatkan umat Islam. Karena ini bukan masalah sepele, ini masalah besar, ini masalah keyakinan, masalah surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang syubhat ini insyaallah nanti akan kita jawab. Cuman saya ingin menerangkan dulu teman-teman semuanya tentang apa itu akidah. Jadi akidah ya disebutkan secara umum, ya, akidah itu adalah imanuh al-jazim, ya iman yang pasti, yang iman itu ya melekat dalam hati seseorang, yang kemudian itu dijadikan sebagai keyakinannya dan sebagai agamanya yang dengannya dia mendekatkan diri dengan Rabb-nya. Ini mana akidah secara umum. Masuk dalamnya akidah yang hak dan masuk dalamnya apa? Akidah yang sesat secara definisi. Nanti akan kita definisikan apa akidah yang benar. Tapi secara umum, akidah itulah sebuah keyakinan, keimanan seseorang kepada sesuatu yang itu menjadi ya agamanya yang dia mendekatkan diri kepada Rabb-nya. Baik. Siapa yang seseorang fokus dengan akidahnya, walaupun akidah sesat, akidah kufur, maka dia akan sampai kepada tujuannya. Dan sebaliknya, seseorang ketika dia memiliki akidah yang sahihah, akidah yang hak, namun dia tidak fokus dengan akidahnya, dia tidak fokus untuk menanamkan itu di tengah umat Islam, maka dia tidak akan sampai kepada tujuan yang dia inginkan. Rafidah. Ya Rafidah adalah orang memiliki akidah yang kufur, la syak wa la raib. Sesuatu yang tidak perlu untuk kita ragukan. Tapi mereka sangat pede, mereka sangat antusias, mereka sangat semangat untuk menanamkan akidah sesatnya mereka ini kepada pengikutnya mereka.
ataupun kepada anak yang baru bisa. Ya, dari kecil mereka sudah ditanamkan Abu Bakar kafir, Umar kafir, Aisyah pelacur, Abu Bakar togut, Umar togut dari kecil. Baru bisa bicara. Baru bisa bicara. Anak kecil baru bisa bicara. Itu ditanamkan oleh mereka siang dan malam. Nah akhirnya tujuan mereka dapat nggak? Dapat yang mereka tujukan. Antum hanya terlihat kaget. Tidak pernah ada flyer kajian majelisnya Syiah. Nggak pernah ada kita lihat. Ya tiba-tiba pas cara hari Karbala yang hadir puluhan ribu orang. Orang hampir kota-kota besar mereka tidak menamakan sekolahnya sekolah Syiah. Mereka bermain cantik. Dia tanamkan apa? Akidahnya tadi. Akidah ditanamkan. Kemana saja Syiah pergi, dia tidak akan berubah akidahnya. Tetap dengan akidah yang sama. Abu Bakar kafir, Aisyah pelacur, ya, Umar toghut. Jadi seseorang ketika dia memiliki akidah, walaupun akidah yang kufur kepada Allah, dan kemudian dia tekankan, dia tanamkan itu di tengah umatnya, di tengah pengikutnya, maka dia akan dapat tujuan yang dia. Nah sementara kita punya akidah yang kita ambil dari Al-Quran, diambil dari sunnah Rasulullah SAW, yang ternukilkan dari masa ke masa oleh para imam-imamnya kita. Itu akan mengantarkan kita ke dalam surga. Harusnya kita nggak perlu malu, kita nggak perlu minder. Kita nampakkan ini akidah yang hak, ini akidah yang sahihah, ini manhajus salaf, manhaj yang akan mengantarkan kamu ke dalam surga. Dan mau tidak mau, kondisi belakangan ini para hadirin dan hadirat, jamaah-jamaah pengajian salaf, alah nggak usah ngomong-ngomong sunnah, ngomong-ngomong bid'ah, nggak usah ngomong-ngomong akidah ini, akidah itu, udahlah. Pokoknya nanti orang-orang bisa lari dari. Ya, mereka berjuang siang dan malam menyebarkan kesesatannya. Ya, mereka menggunakan segala wasilah untuk mereka merusak akidah umat Islam. Ternyata itu berhasil, teman. Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana lelahnya mereka, capeknya mereka dalam menyebarkan kekufurannya mereka. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ya kalau seandainya kalian lelah, capek, kata Allah, sesungguhnya mereka juga capek sama seperti kalian, capeknya kalian. Tapi capeknya kalian akan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Capeknya mereka mengantarkan mereka ke Allah. Makanya tadi saya nukilkan, teman-teman. Ucapannya siapa tadi? Ucapan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Al-Auza'i itu hidup di tahun 100-an Hijriah atau 200 Hijriah. Beliau mengatakan, alaika, ya, wajib bagi engkau berpegang teguh di atas jalannya para salaf, wa in rafadaqan nas. Berarti di zaman itu orang-orang yang menampakkan dirinya sebagai pengikut salaf, iya, berjalan di atas sunnah Rasulullah, menampakkan akidah yang hak, itu banyak orang yang tidak suka. Iya, banyak orang yang akan menghalangi mereka. Banyak orang akan mencela mereka. Banyak orang akan melakopi mereka dengan lakop yang jelek. Apakah para imam kita terdahulu mereka mundur? Mundur. Mereka terus berjalan. Ya, mereka terus menyebarkan hal yang seperti itu karena itulah yang akan memberikan kebaikan untuk mereka dan kebaikan untuk umat Islam agar terhindar dari beraneka ragam syubhat sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Muzani rahimahullahu taala. Kan ternukilkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah atau dari Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari, aku bertemu dengan 2000 guruku. Iya, dari tempat-tempat yang berbeda-beda dan berulang-ulang aku bertemu dengan mereka.
Mereka berkata, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu naik dan turun, naik dengan ketaatan dan turun dengan maksiat. Maksudnya apa? Maksudnya pengajian para imam salaf terdahulu, pembahasannya apa? Ya, pembahasannya akidah, pembahasannya usul iman, pembahasannya menjelaskan tentang apa itu prinsip-prinsip Islam. Pengajiannya mereka 2000 guru semuanya seragam. Dan bukan sekali bertemu, sekian kali bertemu tetap yang dibahas akidah, 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 akidah. Bahkan Nabi SAW para hadirin, ketika beliau mengingkari orang-orang Khawarij, beliau mengatakan, haulai kilabun nar, mereka itu anjing-anjing neraka. Mereka anjing-anjing neraka. Ya, diceritakan oleh para sahabat Rasulullah yang mendengar hadis ini, aku tidak mendengar sekali dari Nabi, tidak 2 kali, 3 kali, 3 4 kali, tidak 5 kali, tidak 6 kali. Cukup sering aku mendengar itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan di zaman itu gak ada pelaku bid'ah, gak ada. Yang ada muslimin, munafikin, musyrikin. Sebelum itu terjadi Nabi ingatkan. Sebelum itu muncul Nabi sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya, ya, beliau peringat. Ya, tutup telinga antum, ya ayyuhal ikhwah. Tutup telinga antum dari orang-orang yang berkata, ya kita udahlah nggak usah bahas sebut-sebut syirik, udah. Ya, repot kita nanti terlalu banyak musuh. Oleh Nabi SAW tidak diberi. Nabi meminta kepada kita jangan cari musuh, jangan cari. Ya, tapi kalau seandainya musuh itu datang sama kamu, kuatkan kakimu. Kata Nabi, jangan kau berharap untuk bertemu dengan musuh. Fa in laqaitumuhu, dan kalau seandainya kalian sudah bertemu dengan mereka, kuatkan kaki kalian. Kuatkan. Ya, walaupun konteksnya di dalam peperangan para hadirin dan hadirat yang mulia, tapi inilah yang harus menjadi pegangan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang ahlu sunnah yang berpegang di atas. Baik. Kemudian
kita sudah sebutkan sudah umum. Adapun makna akidah Islamiyah, kata Syekh, yallati dalat 'alaiha usulul islami minal kitabi wa sunnati wa ijma'us sahabati radhiyallahu anhum. Akidah as-sahihah adalah sesuatu perkara yang usul Islam itu dijadikan sebagai usul Islam, fondasi Islam yang diambil dari Al-Quran, diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang menjadi sumber hukumnya. Baik, dan apa isinya? Isinya adalah al-imanu al-jazimu billahi azza wa jalla. Kita mengimani Allah dengan iman yang pasti. Ya, dan tidak boleh ada sedikit pun keraguan dalam bab iman kepada Allah dan perkara-perkara akidah yang lainnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah engkau ragu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi? Jadi tidak boleh ada sedikit pun keraguan dalam bab keimanan ini. Dan juga iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, dan iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan takdir yang jelek, dan iman seluruh apa yang datang dari Al-Quran dan seluruh apa yang datang dari sunnah Nabi SAW, dari sunnah yang sahihah, dari pengkhabaran perkara-perkara gaib, dari ahkam perkara qadar, ya, dan seluruh apa yang disepakati seluruhnya oleh para a'immatus salaf. Baik, ini makna akidah secara definisi, ya, akidah sahihah, yang mana kita bisa menyimpulkan bahwasanya perkara akidah ini adalah perkara yang sudah jelas bentuknya dan sudah jelas keterangannya di mana? Di Al-Quran dan Sunnah. Dan kita tidak ada cara dan jalan untuk mengenal akidah ini kecuali mendalami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang telah disimpulkan oleh para ulama. Ya, dan dari bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada agama ini, Allah Tabaraka Wa Taala tidak hanya menjaga isi Al-Quran, ya, tetapi apa saja yang berketerkaitan yang akan memudahkan seseorang untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Apa diantaranya? Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan bisa memahami Al-Quran kecuali dengan sunnah. Sunnah itu pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dan sunnah kecuali dari buku-bukunya para ulama yang mereka menerangkan tentang akidah yang diambil dari Al-Quran dan sunnah, itu pun juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penjagaan kepada agamanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Kami menurunkan agama ini dan kami pula yang menjaganya. Apa saja yang berkaitan agama akan dijaga oleh Allah. Coba kita renungi ya sesaat. Saya nggak berbicara uang 100.000, saya berbicara uang 55.000 rupiah. Saya ingin tanya sama antum, hari antum masih pegang uang nggak? Uang 5.000 rupiah yang 20 tahun yang lalu. Ya, bukan minta sumbangan ya. Antum masih pegang nggak uang 5.000 rupiah, ya, tapi uangnya 20 tahun yang lalu? Ada? Masih ada? Saya nggak minta. Masih ada? Nggak ada lagi ya? Subhanallah, itu uang 5.000 20 tahun yang lalu. Mau kaya, mungkin orang kaya nggak pegang uang 5.000 ya. Ya, semua punya uang itu. Semua punya. Ya, tidak ada orang yang tidak pernah pegang uang 5.000 rupiah. Tapi subhanallah, baru berjalan waktu 10 tahun, 20 tahun, lenyap uangnya tersebut. Lenyap, nggak ada. Nggak ada bekas. Antum korek-korek rumah, kamar, balik bantal, mungkin antum nggak dapat lagi uang 5.000 yang uang itu dulu antum pegang. Subhanallah. Ya, tapi buku-buku para ulama, juga buku-buku hadis, ya, begitu juga Al-Quran. Secara akal dan logika, di zaman itu tidak semua orang memegang buku-buku ulama seperti orang pegang uang 5.000 rupiah hari ini. Kan begitu? Di zaman itu juga tidak ada fotokopi yang bisa dikopi dengan cepat, tidak ada PDF yang bisa dibagi dengan mudah. Kalau ingin memindahkan, mentranskrip kitab itu tulis pakai tangan.
Tapi subhanallah, ketika itu berketerkaitan dengan agama, dengan hal yang akan bisa menyempurnakan seseorang memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi Muhammad SAW, itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Itu sesuatu yang nggak bisa tidak bisa difikirkan dengan akal kita, tapi itu kenyataan yang terjadi. Bukunya para ulama dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga dengan penjagaan buku tersebut, dari kitab-kitab tersebut, dari warisan-warisan mereka, nah itulah yang menjadi PR bagi kita untuk kita pelajari. Ya, Al-Imam As-Sabuni punya kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadith. Imam Ahmad punya kitab Usulus Sunnah. Ya, Al-Imam Al-Muzani punya kitab Syarrus Sunnah. Al-Imam Barbahari punya kitab juga Syarrus Sunnah isinya. Ya, Al-Imam Al-Lalikai juga punya kitab Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Iya, Ibnu Battal juga punya kitab Al-Ibanah. Subhanallah. Buku-buku itu semuanya memaparkan dan menjelaskan tentang prinsip akidah Ahlussunnati wal Jamaah yang diambil dari Al-Quran, diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kemudian ternukilkan dari para a'immah sebelumnya. Ya, begitu juga Al-Imam Az-Zahabi punya kitab Al-Ulu yang menerangkan dan menjelaskan tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya. Ini warisan yang mereka perjuangkan, para hadirin, warisan ini dengan darahnya mereka. Mereka wariskan ini dengan kelelahan dan capeknya mereka. Yang di zaman itu terkadang mereka tidak bisa menyebarkan keyakinannya mereka, tapi itu tetap menjadi pegangan mereka agar kita bisa mempelajari buku-buku tersebut, agar kita mendalami buku-buku mereka, agar menjadi keyakinan kita dan kemudian bisa menghilangkan syubhat ahlul batil dalam merusak akidahnya umat Islam. Ya, bahkan antum melihat bagaimana perjuangan seorang ulama yang bernama Abu Yaqub, Yusuf Al-Buwaiti, Yaqub bin Yusuf Al-Buwaiti rahimahullah, seorang ulama Syafi'iyah. Ketika terjadi fitnah khalqul Quran, beliau digiring dari negerinya ke Baghdad dalam keadaan dirantai dengan rantai yang begitu berat, dibawa jalanan yang panjang, dan kemudian beliau dimasukkan ke dalam penjara. Dalam keadaan ketika beliau dimasukkan dalam penjara itu rantainya tidak dicopot. Baik. Kemudian beliau berkata, dengan aku mati di atas dengan diikat dengan rantai ini, lebih aku cintai supaya orang-orang yang datang setelahku mereka tahu ada orang yang mati yang dia mempertahankan akidahnya. Ada orang yang mati mempertahankan prinsip di antara prinsip Ahlus Sunnah, bahwasanya Al-Quran adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menyebarkan sunnah, teman-teman, menyebarkan akidah. Ya, kita nggak sampai disiksa, nggak sampai di penjara, paling kita dibully, dicela, itu aja. Tetap makan sehari 3 kali. Gak mengganggu makan kita, ya tetap juga bisa tidur, gak mengganggu tidur kita, gak mengganggu pekerjaan kita. Cuman kita gak dianggap dai bijak saja sama orang-orang, itu aja. Ya, ini ustadznya Masya Allah bijak kali. Ya, kalau yang ngomong ini ustadz bijak Syekh Shalih Fauzan, kita terima, ini rekomendasi dari seorang syekh yang berilmu. Tapi kalau yang ngomong bijak orang awam yang nggak ngerti tentang prinsip dakwah, yang mereka menilai bijak itu jangan salah-salahin orang, jangan ngomong-ngomongin tentang akidah-akidah orang, itu kan pandangan orang, itu kan yang bijak kan. Ya, jangan tertipu dengan ngomongan orang-orang awal. Ya, jangan tertipu dengan omongan-omongan dia mematikan, yang menganggap wah ini ustadz salaf yang paling bijak ini, nggak kayak ustadz salaf yang lainnya. Kalau Syekh Shalih Fauzan yang ngomong, Syekh Abdul Razak yang ngomong, Syekh Sulaiman Ruhaili yang ngomong, alhamdulillah ada rekomendasi kita dari seorang masyayikh yang mana dakwah kita benar, kan begitu. Tapi yang mereka orang awam, apalagi kadang yang ngomong hizbiyin, yang nggak sanggup untuk melihat, dengar akidah yang sahih dan kemudian kita singgung akidahnya mereka. Iya. Baik. Kemudian ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, poin selanjutnya yang kita bahas, bagaimana cara agar kita bisa menjaga akidah tersebut.
menjaga keyakinan kita tersebut, menjaga sunnah yang ada pada diri kita. Di sini disebutkan ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah iqtida birrusuli fi ta'limin nas al-aqidah qabla al-amal. Ya, kita mengikuti jalannya para rasul. Ya, yang mana para rasul tersebut mengajarkan pengikutnya perkara akidah, perkara prinsip-prinsip dalam agama mereka sebelum mereka mengajarkan iman. Allah menyebutkan secara umum di dalam Al-Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap rasul, ya, yang mana rasul tersebut mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi yang namanya taghut. Ini masalah akidah atau tidak? Ini masalah akidah. Jadi seluruh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada suatu kaum, tugasnya mereka adalah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, memurnikan akidahnya, hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan tidak ada satupun nabi dan rasul kecuali kita akan mendapatkan mereka akan merinci prinsip-prinsip ini. Kita mulai dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya, dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu punya anak-anak yang dididik oleh beliau di atas akidah, di atas tauhid, di atas agama yang benar. Bahkan ada di antara anaknya beliau adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, am kuntum syuhada idh hadaral yaqubal mautu idh qala li banih ma ta'buduna min ba'di. Iya, dan ketika mau kematian, mendekati kematian Yakub alaihissalam, beliau berkata kepada anaknya, ya, apa yang beliau khawatirkan para hadirin dan hadirat itu mungkin sesuatu yang tidak pernah menjadi beban pikiran kita. Iya, antum kira-kira kita mau meninggal nih, kira-kira apa yang menjadi beban hidup kita? Ini kira-kira istri saya kawin lagi atau enggak ya? Pikiran enggak kira-kira? Kepikiran, yang muda-muda masih kepikiran ya, yang tua mungkin ya udahlah. Ya, ini anak saya kira-kira makan apa nanti kalau saya mati? Itu yang kita pikirkan. Kira-kira bisnis saya ini bisa dilanjutkan enggak sama anak saya? Apalagi ini kebanyakan orang Padang ya, dagang ya. Ini kira-kira dagangan saya bisa lanjut enggak sama anak-anak saya? Itu kan yang menjadi pikiran kita kan. Tapi subhanallah, Nabi Yakub alaihissalam, iya, yang beliau seorang nabi, yang anaknya ada nabi, yang anaknya dididik di atas tauhid, di atas akidah. Yang beliau khawatirkan itu beliau ungkapkan, "Madza ta'buduna min ba'di?" Siapa yang kalian sembah setelah meninggal aku nanti? Itu yang ditanya oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada anaknya sebelum beliau meninggal. Itu yang beliau takutkan, itu yang beliau khawatirkan, jangan sampai anaknya menyembah selain Allah. Jangan sampai anaknya itu memiliki akidah yang menyimpang, yang kemudian mengatakan semuanya agama sama, nggak ada bedanya. Toh semua juga mengajak kepada kebaikan, surga Allah terlalu luas. Umat Islam jangan terlalu egois, hanya dia saja yang masuk Islam, yang masuk surga. Egois. Iya, ini kan narasi-narasi yang dibangun, dan ternyata narasi ini cukup mematikan banyak orang. Terlebih orang-orang yang tidak membentengi dirinya dengan akidah. Dan ketika anak-anak Nabi Yakub alaihissalam berkata, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dari mereka hidup sampai mereka mau meninggal, itu yang dia tanamkan kepada anak-anak mereka. Itu yang diajarkan kepada anak-anak mereka. Sehingga perkara ini teman-teman semuanya, ini bukan lulusan Yaman, bukan lulusan Madinah. Ya, lulusan Yaman memang kayak gitu. Ini bukan cerita Yaman Madinah ini. Kita cerita kalamnya Allah. Kita cerita hadis Nabi SAW. Kita cerita tentang manhajnya kita. Ya, makanya saya tadi nggak menyebutkan Syekh Yaman, Syekh ini. Saya bawa ayat Quran, saya bawa hadis Nabi, saya bawa ucapan bagaimana para salaf kita memahami ini. Ya, orang Nabi khawatir
kepada anak-anaknya. Kemudian yang kedua, kisah ya disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di dalam 10 kaidah di dalam menjaga hati. Poin yang pertama disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Ketika Abu Bakar Siddiq, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melewati Utsman bin Affan. Dan kemudian pada saat itu Umar bin Khattab memberikan salam kepada Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan tidak menjawab salam. Akhirnya menjadi pikiran buat Umar bin Khattab, dan kemudian beliau mengadu kepada Abu Bakar, kenapa ya Utsman tidak menjawab salamnya saya? Akhirnya datanglah Abu Bakar menjumpai Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan berkata, wahai Utsman, tadi saudaramu melewati engkau dan memberikan salam kepadamu, kenapa kau tidak jawab salamnya? Ada apa? Kemudian kata Utsman bin Affan, saya tidak menyadari kalau Umar memberikan salam kepada saya. Kemudian kata Abu Bakar, apakah ada sesuatu yang kau fikirkan, wahai Utsman, sehingga engkau tidak menyadari sahabatmu memberikan salam untukmu? Kira-kira ya, apa yang difikirkan oleh Utsman? Ada krisis global ini. Rumah saya bisa-bisa habis ini tahun ini. Omset saya, kebun saya bisa berkurang ini. Ya, kalau kita belah hati kita ya. Mungkin semuanya isinya apa? Fulus. Betul nggak? Itu kan yang paling kita khawatirkan ya. Dolar tambah naik, semuanya mahal. Ya, beli bahan baku mahal. Kalau saya jual barang, ya, takutnya orang ada beli, sementara bahan baku mahal. Itu kan yang jadi beban pikiran kita setiap hari kan. Betul nggak? Tapi subhanallah, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Baik, bahkan Nabi mengatakan Utsman rafiqi fil jannah. Utsman itu sahabat saya dalam surga. Ya, dan malaikat Jibril itu malu dengan Utsman bin Affan, saking ya akhlak pemalu itu melekat pada diri Utsman radhiyallahu. Yang beliau fikirkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, dan aku belum sempat bertanya kepada Rasulullah apa kunci keselamatan agar aku bisa selamat dengan fitnah dunia ini. Allahu Akbar. Dalam keadaan beliau hidup di zaman khalifahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Rakyatnya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wanita-wanitanya seperti ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Subhanallah. Hidup di zaman keemasan Islam. Hidup di zaman yang Allah memuji mereka dan Rasulullah memuji mereka. Tapi Utsman masih khawatir tentang kondisi dan keadaan dirinya. Setelah Abu Bakar radhiyallahu taala mendengar penjelasan Utsman, beliau berkata, itu dzon yang saya dzonkan kepada engkau wahai Utsman. Pasti ada sesuatu engkau tidak menjawab salamnya Umar. Tapi kata Abu Bakar, apa yang kau fikirkan wahai Utsman juga aku fikirkan. Yang difikirkan oleh Utsman bin Affan difikirkan oleh seorang manusia yang paling terbaik di muka bumi ini setelah para nabi dan rasul, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nam Siddiqul Akbar. Ya Rasulullah mengatakan, kalau seandainya aku boleh memilih seorang kekasih, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau khawatir fitnah yang beliau hadapi dalam kehidupan ini, kemudian beliau tidak bisa selamat, namun itu kuncinya beliau telah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa kunci keselamatan agar aku bisa selamat dari kehidupan dunia ini? Kemudian kata Nabi SAW, man qabila mini kalimatan, siapa yang seseorang menerima dariku sebuah kalimat, yang kalimat itu pernah ku sampaikan kepada pamanku, dan kemudian pamanku menolaknya. Apa itu? Tauhid la ilaha illallah. Tidak lagi. Ini bukan Yaman ya.
Yaman wala Madinah wala Mesir wala Syekh. Ini usul agama kita. Ini prinsip agama kita yang diajarkan oleh manusia yang paling sayang kepada kita, yang paling mencintai kita, yang paling menginginkan kebaikan untuk kita. Kunci keselamatan itu ada pada kalimat tauhid la ilaha illallah, yang kembali prinsip-prinsip Islam, yang kembali perkara-perkara akidah, yang kembali perkara-perkara al-wala wal bara, kepada siapa kita berloyalitas dan kepada siapa kita harus berlepas diri, itu semuanya kembali kepada mana? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Baik, kemudian yang ketiga, yang menjadi prinsip dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita akan bisa selamat menghadapi beraneka ragam syubhat, ya, yang itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kepada orang yang sudah lama masuk Islam, tapi juga diajarkan oleh Nabi kepada orang yang baru masuk Islam sekalipun. Masalah apa? Masalah akidah, masalah tauhid. Karena terkadang belakangan ini orang awam itu jangan diajarkan tauhid dulu lah, takutnya nanti lari. Terus ngajarin apa? Ada ajarin tauhid? Hah? Apa mau diajarin? Jangan diajarin akidah dulu. Terus mau diajarin apa? Iya. Dan apa dalil kamu mengatakan orang awam itu jangan diajarkan tauhid dulu? Apa dalilnya? Apa sandarannya? Apa hadisnya? Siapa ucapan ulama salaf yang mengatakan demikian? Siapa? Kita tidak mengingkari kalau orang punya siasat, ya kita bahasnya faraid, nanti selipin akidah. Kita terima. Tapi jangan singgung-singgung dulu tauhid, jangan singgung-singgung dulu akidah, jangan singgung dulu bid'ah, jangan singgung-singgung dulu syirik. Ini dari mana ini? Saya nggak tahu dari mana. Tapi yang saya ketahui dari Nabi saya dan Nabi antum semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fokusnya beliau kepada tentang akidah, tentang tauhid, walaupun kepada orang baru masuk Islam. Orang pemuda yang berasal dari negeri Yaman bernama Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Dia seorang musyrik. Dia datang kota Mekah, tidak ada tujuan sama sekali untuk masuk Islam. Karena dia pembesar yang berasal dari negeri Yaman, disambutlah oleh para tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu. Setelah dijamu dengan jamuan, diberikan tempat tidur, kemudian mereka mulai berkata, wahai Tufail, hati-hati kamu dengan laki-laki yang bernama Muhammad ini. Dia telah merusak tatanan kehidupan kami. Dia telah mencela agama kami. Dia telah merusak persatuan di antara kami. Dia telah memisahkan antara ibu dengan anaknya. Hati-hati kamu dengan dia. Jangan sampai apa yang terjadi pada diri kami terjadi pada dirimu dan di negerimu. Sehingga membuat Tufail bin Amr takut untuk bisa bertemu dengan Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Allah berkehendak lain. Akhirnya dia pergi ke Ka'bah. Dia tawafnya musyrik. Akhirnya dari kejauhan dia melihat seorang laki-laki yang begitu tenang. Sehingga terseretlah Tufail bin Amr sedikit demi sedikit, tiba-tiba dia berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tufail berkata pada dirinya, ya Tufail, engkau adalah orang yang berakal. Kalau seandainya apa yang dia ucapkan adalah benar, apa yang kau menghalangi kau untuk menerimanya? Akhirnya dia berkata, wahai Muhammad, aku telah mendengar sesuatu yang jelek tentang dirimu. Sampai aku ingin menutup telingaku dan takut apapun yang keluar dari mulutmu. Tapi sebenarnya apa yang kau ajar? Akhirnya Rasulullah menyebutkan Islam demikian. Dan kemudian Tufail masuk Islam dan beliau belajar beberapa saat dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak lama. Belajarnya hanya beberapa saat. Setelah dia selesai belajar dengan Rasulullah pada saat itu, akhirnya dia pulang ke kampung halamannya. Kalau sampai bertahun-tahun, diajak ibunya masuk Islam, diajak bapaknya masuk Islam, diajak istrinya masuk Islam. Dan semuanya masuk Islam. Ketika istrinya masuk Islam, dia berkata kepada istrinya, wah istriku, pergilah engkau mandi di Syarra. Di Syarra inilah tempat keramat buat mereka. Di situ ada batu dan ada air yang mereka punya keyakinan tidak boleh mandi di tempat tersebut, pantang. Kalau mandi bisa kualat di situ. Ada di sini? Ada ya? Pamali. Kalau dulu kita kecil-kecil kan, kalau tunjuk kuburan, jangan tunjuk kuburan, bengkok tangan nanti, ditiup. Ada di sini? Ada ya?
Kalau lahir udah langsung sunnah ya. Jadi ini keyakinannya mereka. Jadi ketika beliau berkata pergi engkau mandi ke situ, akhirnya istrinya berkata, wahai suamiku, engkau tidak takut Syaro ini akan memudaratkan saya, ini akan mencelakakan saya, ini sudah menjadi warisan leluhur nenek moyang kita. Apa kata suaminya? Kata Tufail bin Amr, idhabi wa ghatasili wa ana dhaminun laki. Pergi engkau mandi ke situ, aku sebagai penjamin untuk dirimu. Dia cuma sekedar batu yang tuli, yang buta, yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat darimu. Saya ingin tanya kepada antum, as'alakum billahi wal ikhwah. Saya bertanya kepada antum dengan nama Allah, kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak prioritaskan tauhid, tidak prioritaskan akidah, tidak mengajarkan usul-usul iman, usul-usul Islam kepada Tufail bin Amr ad-Dausi radhiyallahu taala anhu, apakah beliau akan keluar dari mulut beliau apa yang beliau katakan tadi? Apakah akan keluar? Kalau Nabi mengajarkan, pokoknya kamu jadi seorang muslim yang baik ya, baik sama tetangga, baik sama orang tua, baik sama istri, juga salat malam, akhlak yang baik, ya suka berbagi-bagi, hari Jumat berkah atau sebagainya misalnya. Itu saja bisa dibatasi oleh dakwahnya Rasulullah. Dia pulang ke kampung halamannya, dia tetap juga akan menganggap ini nggak boleh mandi di situ, pantangan ini. Ya kan, di mana bumi kita pinjakan, situ langit kita junjung kan. Tapi subhanallah, bukan pembahasan tadi nggak baik ya, pembahasan itu hal yang baik. Tetapi itu semuanya tidak akan berarti kalau tidak ada akidah yang benar. Ya, tidak diajarkan tauhid. Sementara ini orang baru masuk Islam. Belum lama beliau masuk Islam. Belajar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beberapa saat sudah paham pokok-pokok Islam. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Itu yang ditekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siang dan malam. Ya, maka jangan sampai lisan-lisan kita, teman-teman, menjadi penyambung lisan-lisan orang-orang liberal. Apa kita sadari? Apa lisan-lisannya orang liberal? Ya, Islam itu kan turun di zamannya unta, di zaman padang pasir. Zaman sekarang kan sudah zaman modern. Jadi bisa saja Al-Quran itu sudah nggak relevan. Harus ada beberapa hal yang perlu direvisi. Karena nggak cocok lagi di zaman sekarang. Wala quwata illa billah. Walaupun bahasa kita nggak bahasa seperti itu, tetapi mirip-mirip. Ya, kita udahlah, jangan lagi bahas masalah tauhid, masalah akidah, ini terlalu begini. Kamu pikir sunnahnya Nabi hanya berlaku di zaman itu, nggak berlaku di zaman sekarang? Kamu pikir prinsip dakwah yang diserukan oleh Nabi SAW tidak berlaku di zaman sekarang? Ya, ini Gen Z, mereka itu begini, mental health, jadi pembahasannya begini. Mau ada Gen Z, Gen X, Gen Y, Gen apapun, sunnah Nabi SAW itu akan berlaku sampai yaumul qiyamah. Itu metodenya dakwah Nabi kita Muhammad SAW, tasawwuf wal aqidah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini. Ya, hal yang akan menjaga akidah seseorang adalah apa? Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan membersihkan akidah. Ya, dan sesuatu perkara-perkara yang menyimpang dari akidah tadi. Baik. Kemudian yang kedua, di antaranya adalah tasfiyah aqidatina minasyawaib al-bidah wa syirk. Ya, kalau sudah selesai saya diinfokan ya. Jam berapa selesainya ya? Pensucian akidahnya kita dari kotoran-kotoran kebidahan dan kotoran-kotoran kesyirikan. Ya, ini juga menjadi prinsip di antara prinsip dakwahnya para nabi dan rasul untuk menjaga akidahnya kita. Ya, makanya dari buku-buku yang saya sebutkan tadi, teman-teman, buku-buku yang saya sebutkan tadi, Aqidah Salaf Ashabul Hadis, ya, Syarhus Sunnah lil Ajurri, Ushul Sunnah lil Imam Ahmad, ya, kemudian Al-Muzani, pasti di dalam pembahasan kitab-kitab mereka ada satu bab yang mereka tulis dari mauqif Ahlus Sunnah adalah ya sikap tegasnya mereka kepada bid'ah dan orang-orang yang berbuat bid'ah.
Semua buku yang saya sebutkan tadi judulnya, antum silakan buka, silakan baca. Itu dijadikan usul daripada usul Ahlus Sunnah. Itu dijadikan prinsip dari prinsip Da'watus Salafiyah. Dan lagi-lagi saya katakan, bukan Yaman, bukan Madinah. Ya, itu buku-buku yang dinukilkan oleh para ulama kita, Imam Ahmad, ya, Al-Ajurri, As-Sabuni, Al-Muzani, dan yang lainnya. Untuk apa ini semua? Untuk menjaga agama kita dari syubhat-syubhat orang-orang yang kemudian mengaburkan perkara akidah. Ya, akhirnya manusia itu akan terjerumus, ya, sedikit demi sedikit dari penyimpangan akidah itu sendiri. Antum coba bayangkan, Nabi kita Muhammad SAW ketika mendapatkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, memegang beberapa lembaran Taurat. Taurat itu kan kitab suci yang Allah turunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Itu kitab suci. Ya, bukan kitab batil, bukan, kitab suci. Yang dipegang oleh Umar adalah kitab suci tadi. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya Umar, kalau seandainya Musa hidup di zamanku, ya, dia harus mengambil Al-Quran sebagai landasan hukumnya. Maksudnya apa? Ini kitab sudah mansukh, sudah dihapus. Yang namanya sudah dihapus, itu tidak bisa lagi dijadikan sebagai sandaran hukum. Ya, padahal itu kitab suci. Lagi mana lagi kalau bukunya, kalau kitabnya yang berisikan hal-hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah, yang menyelisih daripada usulnya Islam, menyelisih manhajus salaf, yang isinya kebidahan, yang isinya khurafat, yang isinya kesyirikan. Bagaimana kira-kira sikap Nabi Muhammad SAW? Buku Quran, apa kitab suci yang mansukh, tidak ada kebatilan di dalamnya, itu disuruh tinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi saya katakan ini bukan ekstrim. Ini bukan ekstrim. Siapa yang mengatakan ekstrim? Kita takut bisa kufur kepada Allah. Menurut Nabi kita ekstrim. Tapi sebagai bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW untuk menjaga mana sesuatu hukum yang masih ditetapkan, mana hukum yang sudah terhapus. Dan ini menjadi prinsip, ayyuhal ikhwah, bukan hanya prinsip dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu prinsip dari nabi-nabi yang terdahulu. Semua nabi-nabi terdahulu punya prinsip di atas prinsip ini. Antum tahu kisahnya Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu tadinya seorang majusi, ya, penyembah api. Kemudian singkat cerita, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu beliau pergi, ya, beliau pada waktu itu pergi keluar dari rumahnya dan mendapatkan gereja. Orang-orang beribadah di gereja, dan kemudian beliau berkata, ibadah ini agama ini lebih baik daripada agama saya. Akhirnya dia berkata, kalau memang ada orang yang dari mana asal negara agama ini? Kemudian dari Syam. Kata Salman Al-Farisi, kalau ada rombongan akan pergi ke Syam, kabarkan saya. Akhirnya berangkatlah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ya, setelah dia pindah dari Majusi ke Nasrani, dia bertemu dengan seorang pendeta. Dan ternyata pendeta ini mengasung orang untuk bersedekah, tapi sedekah masuk kantongnya. Ujian pertama kan, sudah tinggalkan keluarga, tinggalkan agama, tinggalkan kampung halaman, tiba-tiba diuji sama Allah. Tapi Salman Al-Farisi menanamkan pada dirinya ini oknum, karena beliau tidak pernah memandang itu dari orangnya. Karena kalau kita pandang orangnya, ya ikhwah, kita juga akan bisa meninggalkan Islam. Kalau kita pandang orang Islam kok seperti ini, lihat ajarannya. Itu yang dilihat oleh Salman Al-Farisi. Akhirnya beliau bertemu dengan 3 orang pendeta yang berbeda-beda. Setiap pendeta yang mau meninggal, ya, beliau bertanya, wahai guruku, siapa yang aku bisa ambil ilmu setelah meninggalnya engkau? Siapa? Kemudian kata gurunya, tidak ada satupun orang yang berjalan dengan jalanku kecuali si fulan. Datangilah si fulan tadi. Padahal ini di negeri Syam, tempatnya pusat agama Nasrani, pendeta banyak. Dan tidak semua pendeta ditunjuki oleh siapa? Oleh pendeta gurunya tadi, si fulan datangi. Ya, didatangi oleh Salman Al-Farisi. Ketika pendeta ini akan meninggal, dia bertanya lagi, wahai guruku akan meninggal, siapa yang kau bisa berikan wasiat setelah meninggalnya engkau?
Kemudian pendetanya berkata, sudah tidak ada satupun lagi yang berjalan seperti jalanku dan kedua sahabatku kecuali si fulan saja. Hanya dia tok tinggal satu orang. Padahal itu pendeta banyak di situ. Gak ada pendeta tersebut berkata, wahai Salman, jangan ekstrim kali lah. Ya, semua orang juga punya dalil, orang juga punya hujah, orang juga punya pandangan. Ambil saja dari mana, pendeta banyak di sini, jangan mengkotak-kotakan umat. Banyak pendeta, ambil baiknya, tinggalkan jeleknya, enggak ada. Beliau berkata tidak ada satupun yang berjalan seperti jalannya aku kecuali si fulan. Didatangi oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dan itu pendeta yang terakhir beliau datangi sebelum dia meninggal. Salman lagi berkata, wahai guruku, siapa yang ku bisa ambil ilmu setelah meninggalnya engkau? Kata pendeta ini, sudah tidak ada satupun orang yang lurus pendeta yang sunnah di sini. Saya ya. Gak ada lagi pendeta yang sunnah di semua, sebenarnya pendeta bidah semuanya. Sudah gak ada satupun lagi. Pergilah engkau ke sebuah negeri yang di sana bebatuan hitam dan banyak pohon kurmanya. Ada seorang laki-laki yang akan menjadi seorang nabi, penutup seluruh para nabi. Dia tidak makan sedekah dan ada tanda kenabian di pundaknya. Itu dipegang benar oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Akhirnya beliau berangkat. Kira-kira sebelum saya lanjut cerita, kira-kira teman-teman, kalau beliau milih belajar sama pendeta-pendeta yang lain, kira-kira bertemu nggak sama Nabi? Ya, pendeta lain nabinya aja dijadikan Tuhan. Gimana dia akan mau bertemu dengan Nabi SAW? Tapi karena kehati-hatian tadi, ya, atau ekstrim lah ya kata orang ya, beliau menjaga itu benar. Setelah singkat cerita beliau menjadi budak, terus panjang ke ceritanya. Akhirnya beliau mendapatkan kabar kalau Nabi datang ke kota Madinah. Nggak langsung percaya juga. Beliau selidiki dari ilmu yang beliau dapatkan dari gurunya. Hari pertama Rasulullah, Salman Al-Farisi memberikan apa? Memberikan sedekah kepada Rasulullah. Dilihat dari jauh, nggak makan Nabi. Ya, nah besoknya dikasih lagi sama Salman Al-Farisi sebagai hadiah, dimakan oleh Rasulullah. Ini tanda pertama ini saya dapat. Kemudian Salman Al-Farisi berjalan ke belakang pundak Nabi SAW dan Nabi mengetahui Salman Al-Farisi ingin melihat tanda kenabian dan kemudian dibuka oleh Rasulullah SAW dan kemudian Salman Al-Farisi memeluk Nabi Muhammad SAW dan beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Ini memberikan pembelajaran kepada kita teman-teman. Ya itu. Dan sesuatu yang mahal itu harus dijaga. Antum punya bisnis saja. Ada orang-orang punya bisnis. Dia pergi keluar kota, dia pergi umroh, ditutup tokonya. Kenapa ditutup? Dia nggak percaya sama orang. Betul nggak? Ya, saya punya teman jual bandret sana di Medan, sorbat namanya. Itu kalau dia pergi keluar kota, 2 minggu dia mau naik umroh misalnya tutup. Ya, karena apa? Dia nggak ingin hal-hal ada yang nggak benar dalam bisnisnya dia. Ini masalah dunia. Salah nggak salah? Yang tentunya dalam masalah agama kita, masalah akhirat kita, kita harus lebih ketat. Kita harus lebih menjaga. Ya, ada poin ketiga, poin keempat, poin lima, kelima, keenam, ketujuh. Ya di sana. Tapi 2 hal ini cukup bagi kita dan ini sebenarnya pengulangan ya teman-teman ya. Ini pengulangan. Antum insya Allah lebih sering mendengar dan lebih berhebat, lebih baik lagi ilmu yang antum dapat karena antum subhanallah ya Pekanbaru ini dakatirohnya banyak, dokter-dokter banyak, calon dokter juga banyak mau pulang ke sini, belum lagi ustadz-ustadz subhanallah. Ya jadi ibaratnya ya kadang-kadang orang makan daging sekali-sekali pengen makan ikan asin kan. Makan daging terus kan kadang-kadang ya makan daging setiap hari, sekali-sekali kita makan ikan asin gitu. Ya makan ikan asin, makan ya biar suasana hidup itu bisa lebih berwarna. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang baru apa yang saya sampaikan, tapi itu sesuatu yang sudah antum dengar. Cuman ada satu syubhat yang ingin saya jawab tadi. Jangan sampai itu menjadi syubhat buat antum. Ya syubhat pluralisme tadi. Dan syubhat ini, ya saya tutup kemudian. Syubhat ini teman-teman, itu sudah pernah ditawarkan oleh Abu Lahab CS kepada Nabi SAW. Ya. Mereka awalnya meminta kepada Nabi untuk menghentikan dakwahnya beliau
dengan diberikan pemberian-pemberian. Apapun yang diinginkan oleh Nabi. Nabi SAW berkata, kalau seandainya bulan ada di tangan kananku dan matahari ada di tangan kiriku, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini, kata Nabi SAW. Akhirnya mereka berkata, gini aja lah Muhammad, ya daripada ini masalahnya nggak selesai-selesai, jadi tahun ini kita menyembah Tuhan kami, tahun depan kita menyembah Tuhan kalian. Nah ini win solusi ini. Ya, jadi kita fokus untuk membangun ekonomi Mekah, jangan ribut-ribut terus. Karena nggak ada manfaat ribut ini. Hebat ya? Ini Masya Allah sangat bijaksana nih Abu Lahab. Tapi subhanallah, ketika hal ini ditawarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Allah menurunkan ayat. Ya. Afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kepada selain Allah engkau mengajak aku untuk beribadah kepadanya, wahai orang-orang jahil? Di Allah Subhanahu wa taala menamakan orang-orang yang mengajak toleransi ya atas nama agama yang tidak ada ikatan apapun, tidak ada garis merah, tidak ada pemisah. Ya, itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kejahilan. Nah, hari ini ya syubhatnya atau manhajnya Abu Lahab CS dihasung oleh orang-orang yang di lisannya itu anti Arab. Betul enggak? Jangan bawa agama Arab ke sini. Ya, kami punya agama sendiri. Mereka enggak sadar omongan-omongannya mereka ternyata diadopsi dari orang Arab, cuman Arabnya Arab Abu Lahab. Arabnya Arab Abu Jahal. Ya mengajak bertoleransi, tahun ini kita beribadah di masjid pas Idul Fitri, nanti pas Natal kita sama-sama ke gereja. La haula wala quwata illa billah. Ini semua sudah diberengus. Ini semua sudah dihancurkan, ini semua sudah dibatilkan. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihidupkan kembali dan ternyata laku. Laku enggak? Laku, lebih-lebih di kota-kota besar para hadirin, laku keras ini. Ya, maka ini harus kita sosialisasikan. Kita harus suarakan. Kita harus sampaikan di tengah umat Islam bahwasanya ragu dengan kekafiran orang kafir. Apalagi melegalkan agama mereka jauh lebih kafir. Ini masalah keyakinan. Ini masalah manhaj, ini masalah usul agama. Adapun orang mau tarawih 8 rakaat, 21 rakaat, udahlah, itu enggak jadi masalah buat kita. Ya, menjaharkan bismillah, enggak menjaharkan bismillah enggak menjadi masalah buat kita. Karena khilafnya adalah khilaf mu'tabar di kalangan para ulama. Tapi ini masalah prinsip ini. Ya, dan Nabi SAW para hadirin dan hadirat, jangankan perkara yang berbentuk dengan keyakinan, hal yang benar dalam agama mereka saja Nabi mengajarkan kita supaya tidak sama dengan mereka. Mereka berpuasa enggak? Mereka berpuasa sama seperti kita berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasa. Tapi kata Nabi, ya perbedaan puasa kita dengan puasa mereka makan sahurlah kalian supaya menyelisih mereka. Gak ada unsur kekufuran pada puasa tadi, tapi Nabi mengajarkan supaya enggak sama mereka. Iya, demikian juga Nabi SAW, para hadirin, ya ketika datang ke kota Madinah, orang-orang Yahudi pada saat itu berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Dan kemudian Nabi berkata, kami lebih berhak kepada kalian kepada Musa daripada kalian. Kemudian Nabi berkata, kalau seandainya saya hidup tahun depan saya akan berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Tidak ada unsur kekufuran di situ. Tidak unsur kejelekan, itu murni ibadah. Iya, dan dipraktek oleh Nabi. Puasa pada tanggal 10 Muharram, tapi supaya enggak sama persis dengan mereka, puasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Apalagi kalau ada unsur kekufuran, ya unsur-unsur kebid'ahan, unsur-unsur yang menyimpang dari akidah, tentunya Nabi akan sangat tegas dalam mengomentari perkara tersebut. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan mungkin dari waktu yang tersisa 5 menit atau 7 menit ya ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Saya tutup ya, sudah lapar ya. Saya bisa tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.